Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini mengajarkan kepada kita bagaimana mengikhlaskan kepergian seseorang yang kita cintai. Dibintangi oleh Prilly Latukonsina, Brian Domani, serta Reval Hadi. Berikut alur ceritanya. Anindita Semesta, yang akrab dipanggil Dita, adalah seorang mahasiswa desain grafis. Suatu ketika saat dia sedang membuat karyanya, secangkir kopi tumpah membasahi iPad-nya. Dita mencari-cari tempat reparasi yang bagus. Ada satu rekomendasi yang Dita ambil, yaitu tempat reparasi Bang Ijul. Di sana Dita bertemu dengan Edison yang akrab disapa dengan Ed. Ternyata Ed adalah orang yang merekomendasikan tempat itu. Dia pelanggan tetapnya Bang Ijul. Karena Ed juga, iPad Dita langsung dikerjakan oleh Bang Ijul. Di hari berikutnya Dita datang kembali. Secara kebetulan Ed juga berada di sana. Ed mengajak Dita untuk mencoba virtual room yang dia buat. Ed adalah seorang arsitek jenius yang lulus kuliah di Jepang saat usianya 19 tahun. Dita menyukai lambang mandala yang menunjukkan arah mata angin. Ayah Dita telah meninggal dunia saat Dita mulai masuk kuliah. Setelah itu mereka melanjutkan makan berdua di sebuah tempat makan yang berlogo panda. Ed memfoto Dita di sana untuk mendapatkan promo diskon 10%. Dita kuliah bareng dengan teman SMA-nya. Ada Awan, Tari, dan Ivan yang baru saja datang. Mereka berempat sudah menjalin persahabatan sejak SMA. Siang harinya, Dita datang kembali untuk mengambil iPad-nya di tempat Bang Ijul. Bang Ijul bilang Ed paling suka teka-teki, jadi Dita disuruh menemuinya sesuai clue dari Ed. Clue-nya adalah gambar panda yang ada di tempat makan waktu itu. Hubungan Dita dan Ed semakin dekat. Mereka memiliki beberapa kesamaan, mulai dari film ataupun musik. Sementara itu, Ivan sudah memendam perasaan yang lama kepada Dita. Namun saat dia akan mengutarakannya, Dita datang membawa Ed untuk diperkenalkan kepada teman-temannya. Kilas balik ke belakang, saat ulang tahun Dita, dia mengingat ayahnya yang sedang mengidap penyakit kanker paru-paru. Saat itu Dita merayakan ulang tahun bersama ayah, ibu, kakak, dan teman-temannya. Adegan kemudian berpindah saat kampus mengadakan sebuah acara dengan kostum The Movie. Awan dan Tari yang sedang berpacaran memakai couple Power Rangers. Ivan memakai kostum Aladdin, Dita sendiri sebagai Clementine. Dita menganggap Ivan adalah sahabat sejatinya. Di saat mereka berdua sedang berdansa, tiba-tiba Ed datang dan meminta Dita untuk berdansa dengannya. Di sini terlihat jelas jika kedua insan ini telah jatuh cinta. Mirisnya adalah Ivan melihat hal itu dari kejauhan. Ivan kemudian terkenang kembali pesan ayahnya Dita sewaktu SMA. Ayahnya berpesan agar Ivan dan Dita saling menjaga satu sama lain. Logo mandala arah barat menunjukkan angin. Adalah rasa yang muncul begitu saja, memiliki dan kehilangan. Ed lagi-lagi memberi Dita sebuah teka-teki. Untuk bertemu dengannya dia harus memecahkan teka-teki itu. Pertama Dita datang ke warung Edi. Edi bilang setiap orang memilikinya namun seringkali diabaikan. Apakah itu? Jawabannya adalah keunikan. Karena Dita sudah berhasil menjawabnya, dia diberikan clue yang kedua, yaitu menuju Perpustakaan Nasional. Di sana Dita bertemu dengan seorang petugas wanita. Dita ditanya topik yang disukai Ed saat ini. Jawabannya adalah kematian. Nanti, bila waktunya, langit memanggilmu pulang. Jangan kau risau, aku bersamamu. Tempat ketiga yang Dita datangi adalah Bang Jonga, orang yang berprofesi sebagai penari jalanan. Sebelum dikasih clue, Dita disuruh joget dulu bersamanya. Setelah misi selesai, Dita mendapatkan sebuah gambar mata angin. Gambar itu menunjukkan titik koordinat tempat Ed berada. Ed ternyata membawa Dita ke tempat kerja yang akan dibangunnya. Ed merancang sendiri perusahaannya. Di sana ada sebuah kanvas kosong. Dita diminta untuk melukisnya. Gambar yang Dita buat harus mencerminkan karakter Dita dan Ed. Setelah selesai, Ed bilang lukisan Dita hampir sempurna. Hanya saja kurang sedikit, yaitu cap tangan mereka berdua. Kata Dita, dia orangnya insecurean. Terlebih lagi ayahnya sudah meninggal dunia. Ed meyakinkan Dita dan berjanji kalau dia akan selalu ada untuk Dita. Hubungan Ed dan Dita berkembang ya, dari pertemanan hingga berpacaran. Mereka suka menghabiskan waktu berduaan hingga pada saatnya Ed dibawa Dita ke rumah untuk diperkenalkan dengan ibu dan kakaknya.
Setelah itu gantian ya, Ed yang membawa Dita datang ke rumahnya. Dita diperkenalkan kepada orang tua Ed serta omanya. Dita membawakan hadiah puzzle untuk omanya yang saat itu berulang tahun ke-68. Tetap diberi kesehatan. Setiap omanya berulang tahun, Dita ikut merayakannya. Dita sudah dianggap bagian dari keluarga Ed. Namun setelah menginjak 3 tahun pacaran, Ed mulai sibuk dengan pekerjaannya. Puncak-puncaknya adalah ketika usia pacaran mereka yang sudah 4 tahun berlalu. Saat itu Dita tidak datang ke ulang tahun Oma yang ke-72. Suatu ketika Dita sedang berada di tempat fitting baju. Awan dan Tari akan segera menikah. Dita curhat tentang Ed yang sudah tidak memperhatikannya lagi seperti dulu. Dia merasa insecure, terlebih lagi Dita sekarang pengangguran. Sementara itu di tempat lain, Ed sedang menemani Oma menyusun puzzle yang diberikan Dita. Ed mengakui jika dirinya akhir-akhir ini sibuk dan tenggelam dengan pekerjaannya. Semata-mata dia lakukan itu demi membangun masa depannya dengan Dita. Awan dan Ivan baru saja datang. Ivan bilang Dita cantik memakai kebaya yang dia gunakan. Awan tidak sengaja keceplosan berbicara yang membuat Dita tersinggung. Awan bingung kenapa ya sampai sekarang Ed masih saja belum mengajak Dita untuk menikah. Oma kemudian datang memberikan cincin kepada Ed, cincin warisannya, agar dia bisa berikan kepada orang yang dia cintai. Ed kembali mengajak Dita untuk bertemu. Ed berusaha untuk mencairkan suasana, tapi Dita kembali bersikap dingin kepadanya. Di jalan pulang pun mereka bertengkar. Dita menuntut perhatian lebih dari Ed karena selama ini Ed hanya mementingkan pekerjaan saja sehingga dia tidak bisa merasakan cinta lagi. Ada satu kalimat yang keluar dari mulut Ed yang membuat Dita marah, yaitu insecure-nya Dita bukanlah menjadi tanggung jawab Ed. Karena keduanya tidak ada yang mau mengalah, Ed pergi meninggalkan Dita saat itu. Dita menelpon Ivan sedangkan Ed menelpon Oma. Dita pergi ke klub untuk menemui Ivan yang sedang hangout. Dita mabuk di sana dan mencurahkan isi hatinya kepada Ivan. Dia bilang besok dia mau putus dengan Ed. Ed masih berkendara ya. Kali ini Ed menelpon Dita. Pas dia bilang I love you, sebuah mobil datang dan menabraknya. Dita sudah berada di rumah. Dia mendapat telepon dari adiknya Ed yang mengabarkan jika Ed mengalami kecelakaan dan tidak selamat. Hal itu mengingatkan Dita akan kematian ayahnya. Rasa kehilangan yang belum bisa dia terima akibat ayahnya meninggal terulang lagi. Ibunya Dita kemudian datang untuk menguatkan. Anggota keluarga dan teman-teman Ed datang ke pemakaman, tapi Dita kembali masuk ke dalam mobil. Dia tidak kuat menghadapi kenyataan. Dita merusak lukisan yang dibuat saat itu bersama Ed. Lambang selatan, arah mata angin menunjukkan api. Terbakar. Kemarahan yang tersulut. 2 tahun berlalu, Dita sudah mempunyai pekerjaan tetap. Lagi-lagi secangkir kopi tumpah di atas iPad-nya. Dita kemudian mengunjungi rumah Tari, sahabatnya itu yang baru saja melahirkan. Ternyata Dita dan Ivan sekarang sudah berpacaran. Ivan yang baru saja pulang dari pameran membawa virtual room. Namun Dita menolaknya karena hal itu mengingatkan dia kepada Ed. Maafin aku ya. Maafin aku tadi nadanya tinggi. Adegan berpindah ke tempat reparasi Bang Ijul. Dita menyuruh anak buahnya datang ke sana. Setelah kelar, Dita menerima iPad-nya kembali. Di layar muncul tulisan, "Kamu sudah move on?" Ayahnya Dita yang sudah meninggal 8 tahun saja, Dita masih belum bisa move on ya, apalagi Ed yang baru 2 tahun. Dita mengenang saat ayahnya mengajarkan filosofi mandala. Sampai saat ini Dita masih belum mau datang ke pemakaman ayahnya. Hal itu membuat keributan antara Dita dengan ibunya. Dita kemudian bertemu dengan Bang Ijul di taman. Bang Ijul memberikan sebuah kantong yang bertuliskan look. Setelah dibuka isinya adalah sebuah kacamata putih. Kacamata ini lebih canggih dari sebuah ponsel karena semua bisa tampil dalam bentuk virtual. Ed telah mempersiapkan kacamata ini khusus untuk Dita. Sedangkan yang mengupdate softwarenya adalah Bang Ijul. Setelah dipakai muncullah sesosok wanita yang menyapa Dita. Apa yang kamu inginkan hari ini? Dita mencoba cemilan yang direkomendasikan oleh wanita itu. Tapi tiba-tiba wanita itu berhenti berbicara. Dita kemudian melepas kacamatanya dan memasangnya lagi. Tapi kali ini Ed yang muncul. Hai Dita.
Dita yang kaget sontak saja langsung menelpon Bang Ijul. Bang Ijul hanya berpesan kepada Dita untuk memakai akal sehatnya ketika memakai kacamata itu. Ragu-ragu menyelimuti hati Dita, dia ingin melupakan Ed, tapi Ed malah datang kembali dalam bentuk virtual. Kalimat yang pertama Ed ucapkan adalah apa kabar? Suhu badan kamu terlihat normal dan tekanan darah kamu terlihat normal. Ada yang bisa aku bantu? Ketika melihat wajah Ed kembali, Dita hanya bisa menangis. Setelah tenang, Dita memakai lagi kacamatanya. Kali ini Ed jongkok di hadapannya. Ed bilang, "Jangan menangis Dita, aku di sini untukmu." Ed juga memesankan semangkuk mie untuk Dita, tapi tetap harus dengan persetujuan Dita. Sekarang kita menuju mata angin timur yang melambangkan air. Mengalir dalam ketentraman, mengisi setiap kekosongan, adalah ketulusan hati. Seminggu telah berlalu, Dita mulai terbiasa dengan Ed yang virtual. Dita mengajak Ed ke taman untuk lari pagi. Ivan sedang ada pameran di Bandung, jadi keseharian Dita selalu ditemani oleh Ed. Ed mulai memberikan kebahagiaan kepada Dita. Dita mulai tertawa lepas. Saking asiknya, tak sengaja Dita menabrak seseorang saat berlari. Tari mengajak Dita untuk bertemu. Dia sedang mengalami masa-masa peralihan dari single menjadi seorang ibu. Tapi Dita malah terbayang masa-masa indahnya bersama Ed. Dia menjadi tidak fokus dengan ucapan sahabatnya itu. Lu bengong? Ed juga dibawa Dita ke kantornya. Dia menjadi candu dengan kehadiran Ed. Malam hari tiba, saat itu Ivan datang menemui Dita. Ivan membawakan banyak makanan, tapi di sela-sela mereka berbicara, Dita suka keceplosan ngomong sendiri. Aku ngomong sendiri. Ivan menyadari Dita memakai kacamata baru. Saat dia ingin mencobanya, Dita melarangnya. Di lain hari, Ivan mengajak Dita untuk lari sore, tapi Dita lagi-lagi tidak fokus karena memperhatikan Ed. Awas kan? Diketahui ternyata Dita merasa bersalah dengan dirinya sendiri atas kematian ayahnya karena ayahnya sengaja tidak mau menggunakan uang pengobatannya untuk dirinya, melainkan uang itu digunakan untuk membayar kuliah Dita. Di lain hari, Dita minta diantar ke rumah Ed. Dia bilang ingin bertemu dengan Oma. Oma juga masih terlihat bersedih sepeninggal kepergian Ed. Dita menyuruh Oma memakai kacamatanya. Dita bilang dengan ini Oma bisa berinteraksi lagi dengan Ed. Ada yang bisa aku bantu? Namun Oma bilang bertemu dengan Ed bukanlah dengan cara seperti ini, melainkan dengan doa. Ivan mengajak Dita makan malam. Dia telah menyiapkan sebuah cincin untuk melamar Dita, tapi Dita malah menyebut nama Ed di sana. Dita melepas kacamatanya dan izin pergi ke toilet. Selagi menunggu, Ivan memakai kacamata itu. Hai. Ivan kemudian datang menghampiri Dita. Ivan merasa jadi orang bodoh yang selama ini memaksa Dita untuk mencintainya. Awan dan Tari kemudian datang ke tempat kosannya Dita. Mereka berdua datang untuk mendamaikan hubungan Dita dan Ivan. Tari menasihati Dita kalau selama ini Ivan sudah mencintai Dita sejak zaman SMA. Awan kemudian mencoba kacamata Dita, tapi tiba-tiba kacamatanya error. Dita menjadi marah ya kepada Awan. Namun dibalik itu ternyata Ivan yang melakukannya. Di saat yang sama Dita datang ke tempat Bang Ijul. Dia minta kacamatanya Ed dibenerin. Kata Bang Ijul, Dita sudah tidak memakai akal sehatnya. Jadi dia memutuskan untuk mendelete program itu. Bang Ijul memberikan bukti kepada Dita bahwa Ed hanyalah program saja. Dia kembali memformat kacamata itu. Setelah itu Ed pun muncul. Seperti pertama kali ya, kata-kata yang keluar adalah apa kabar? Suhu tubuh kamu normal, tekanan darah kamu juga normal. Dita tidak bisa terima hal itu. Dia tidak terima jika selama ini yang menemani Dita lari, yang membuat Dita tertawa ternyata hanyalah imajinasinya saja. Ed memang ada dalam bentuk virtual, tapi sebatas program saja. Dita mulai lagi dengan imajinasinya sendiri. Dia tidur berada di samping Ed. Saat Dita membuka matanya, dia mendengar Ed berbicara. Ikhlaskan aku. Dita kemudian melepaskan kacamatanya dan kali ini dia benar-benar melihat nyata sosok Ed. Dita merasakan sentuhan tangan dari Ed. Ed bilang jika ini bukanlah salah Dita. Dita harus mengikhlaskan dirinya.
Setelah beberapa menit berlalu, Dita terduduk dan memakai kembali kacamatanya. Kali ini Dita meminta Ed untuk menampilkan program menu menghapus semua data yang ada di kacamata itu. Pada akhirnya, Dita menerima kenyataan. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Ed dan menekan tombol delete. Goodbye, Dita. Dita juga mengunjungi Oma kembali dan memasang bagian puzzle yang terakhir. Kata Oma, sebelum Ed mengalami kecelakaan, Ed menitipkan sebuah surat untuknya. Surat itu ditujukan untuk Dita sebagai clue yang terakhir. Dita membawa surat itu keluar dan menemukan Ivan sedang menunggunya. Dita langsung memeluk Ivan ya. Dia meminta maaf kepada Ivan. Mau saya janji. Setelah dibuka, isi dari surat itu adalah temui aku di timur. Ternyata Ed menyuruh Dita untuk berkunjung ke makam ayahnya yang berada di B1 Timur. Setelah 8 tahun lamanya, Dita baru menerima dengan ikhlas kematian ayahnya. Keinginan Dita cuma satu, ingin memeluk ayahnya sekali lagi. Ivan kemudian mengeluarkan surat yang diberikan oleh ayahnya Dita. Ivan, terima kasih sudah selalu bersama anakku sejak ia remaja. Sampaikan bahwa dia selalu lebih besar dari apapun yang ada di hidupku. Jaga dan temani dia, Ivan. Setelah itu Ivan meminta izin di depan makam ayahnya Dita untuk melamar Dita. Film pun selesai sampai di sini ya Sobat Movie. Siapa yang punya pengalaman yang sama silahkan berkomentar. Pengalaman sulit untuk move on dari kepergian orang yang kita cintai. Mimin undur diri. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.